Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing perjalanan untuk menuju Pantai Pohon Seribu di daerah Sasak, Pasaman Barat. Suasananya seperti ini teman-teman. Jadi tempat parkirnya juga oke, pohon seribunya rindang sangat oke. Banyak juga klaster-klaster untuk makannya juga oke, termasuk masakannya bisa kita pesan, murah juga, rasanya juga oke. Sedangkan suasana pinggir pantainya, di pinggir pantai sekali, ini kita bisa juga duduk-duduk santai, anak-anak juga bisa bermain di pantai. Ombaknya oke, tapi tetap harus hati-hati. Tetapi bagaimana cara menuju pantai ini? Titik ini adalah titik bundaran Simpang Ampek, Koto Aur, Pasaman Barat. Jadi karena perjalanan saya sebelumnya adalah dari Panti Pasaman, tembusnya akan di Simpang 4 ini kita lurus saja teman-teman. Namun kalau teman-teman dari arah Kota Padang, dia adalah belok ke kiri di Simpang 4 bundaran ini. Ya, jaraknya dari bundaran Simpang Ampek ini untuk menuju ke Pantai Sasak adalah sekitar 25 km, jadi masih cukup jauh. Lumayan, jalannya tidak terlalu lebar, standar untuk jalan perkampungan. Jadi teman-teman bila melintas jalur ini hati-hati karena aktivitas masyarakat juga banyak. Jangan ngebut-ngebut juga karena sepeda motor juga yang melintas sangat banyak teman-teman. Jadi hati-hati. Jalanannya cukup lurus, jadi tidak perlu khawatir persimpangan-persimpangan. Tidak mudah disesatkan oleh persimpangan harus kemana. Jadi ikutin saja jalan ini, lurus saja sampai nanti sudah memasuki kawasan Pantai Sasaknya. Nah, tentang Pantai Sasak sendiri teman-teman, sharing dari saya adalah kalau kita melihat review di Google misalnya, Pantai Sasak ada yang bilang bagus, ada yang bilang kotor. Ini ternyata pengalaman saya yang bisa saya sharing adalah memang sepanjang Pantai Sasak ini banyak spot-spot yang mengklaim sebagai Pantai Sasak. Namun pada video ini itu kenapa kita sharing agar teman-teman tidak salah titik pemberhentian di titik mana pantainya yang bagus yang saya rekomendasikan, yaitu kita menujunya adalah Pantai Sasak yang bagian Pohon Seribu seperti di awal video tadi. Memang sependek yang saya amati sepanjang jalur ini sangat minim penunjuk arah, sangat minim keterangan di mana Pantai Sasak bagian Pohon Seribu itu. Tetapi semoga dengan video ini teman-teman juga bisa ikut menelusuri sehingga tidak salah titik, sehingga mendapatkan experience yang menyenangkan untuk menuju Pantai Sasak ini. Dan mungkin juga untuk pemerintah setempat, Pantai Sasak Pasaman bagian Pohon Seribu cukup bagus, jadi bisa diketok tularkan kebagusannya ke daerah-daerah yang lain sepanjang Pantai Sasak ini. Karena memang beberapa spot kalau kita lihat Pantai Sasak ini masih ada yang kotor juga di titik yang lain. Hanya di bagian Pohon Seribu ini yang terpusat, yang sepertinya sudah terkoordinir dengan baik. Dan pada video ini kembali saya ingin mengabsen teman-teman yang mungkin dari daerah Pasaman Barat, di mana kampungnya ada di sepanjang jalur ini. Salam hormat dari saya. Semoga saja Pantai Sasak, Pantai Pohon Seribu memberikan juga dampak positif terhadap kehidupan teman-teman di kampung sekitar. Ya teman-teman, sepanjang jalan ini saya tidak melihat ada alat transportasi umum yang menuju, yang melintas di jalur ini. Saya tidak tahu apakah memang tidak ada alat transportasi umum untuk menuju Pantai Sasak, atau memang kebetulan saja sepanjang jalur ini saya tidak melihatnya. Mungkin teman-teman yang lain silahkan beri masukan, beri informasi kepada kita semua, apakah memang ada
alat transportasi umum untuk menuju Pantai Sasak ini. Dari situasi jalan, kondisi jalan, menurut saya waktu terbaik untuk menuju pantai ini lebih fleksibel teman-teman. Karena pantainya juga rindang, ada banyak pohonnya, jadi siang-siang pun juga tidak masalah. Walaupun beberapa testimoni sunsetnya juga bagus teman-teman. Tetapi karena saya juga jauh dari titik ini, masih akan melanjutkan perjalanan lagi nantinya. Jadi saya pikir siang-siang pun juga masih oke untuk menuju pantai ini. Dari kelengkapan fasilitas yang ada di Pantai Sasak, saya pikir seperti tempat makan juga sudah oke, bersih juga. Jadi mungkin kita juga tidak perlu repot-repot membawa rantangan. Walaupun kalaupun mungkin kita lebih suka membawa rantangan untuk bisa makan di pinggir pantainya, saya pikir juga masih oke juga. Banyak juga penyewaan tikar-tikar ada juga, dan harganya pun juga masih bagus teman-teman. Untuk fasilitas anak-anak, permainan juga cukup banyak sepanjang pantai Pohon Seribu. Di lingkup Pohon Seribu sangat banyak. ATV juga ada, jadi kalau teman-teman mau mencoba experience untuk mengendarai ATV juga tersedia. Yang lebih suka duduk-duduk ngemil juga sangat-sangat saya rekomendasikan. Dan pada video ini saya juga ingin mengingatkan teman-teman yang kalau menikmati tempat wisata, mohon sampah-sampah hasil dari makanan kita ataupun cemilan kita bisa dibereskan sendiri, dimasukkan ke tong sampah yang tersedia agar suasana kebersihannya bisa tetap terjaga teman-teman. Karena sering dari perjalanan-perjalanan ini saya melihat untuk kesadaran membuang sampah pada tempatnya, kita ini masih butuh banyak improvement teman-teman. Mau sampai ke puncak gunung pun masih sering kita lihat sampah-sampah yang tidak dibereskan, yang tidak dibawa turun kembali, dibuang ke tempat sampah. Inilah yang menyebabkan tempat wisata kita jadi kurang menarik. Karena menurut saya sampah kita juga tanggung jawab kita sendiri teman-teman. Apapun kalau sudah fasilitasnya sudah ada, tempat sampahnya sudah tersedia, tetapi kita tidak membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan, ya percuma saja. Untuk itu kesadaran, yuk kita mulai peduli wisata, peduli lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Semoga saja kehidupan kita, tempat wisata kita jadi lebih baik dan jadi destinasi yang bisa juga mengembangkan potensi-potensi daerah sekitarnya. Dan untuk wisata ke Pantai Sasak ini, untuk mungkin teman-teman yang penghobi ikan, mungkin juga bisa prepare tempat ikan, karena di Pantai Sasak juga ada yang jual ikan-ikan segar hasil dari lautnya. Kita juga bisa membeli, harganya cukup murah. Jadi pastikan teman-teman membawa peralatan yang bisa mensupport untuk misalnya seperti saya perjalanan 3 jam, kita bawa cooler box, mungkin itu akan lebih baik, bisa kita olah nanti di rumah. Setelah perjalanan sekitar 30 menit dari Simpang Ampe Koto Aur, ini GPS saya sudah menunjukkan bahwa ini udah dekat dengan kawasan Pantai Sasaknya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk menuju Pantai Seribu Pohon, kita tekuk ke kiri saja teman-teman. Jadi setelah mentok tadi kita tekuk ke kiri. Ini jalannya memang perkampungan pantai, kampung nelayan. Kita lalu melewatin yang jembatan ini. Saya tidak tahu jembatan apa namanya. Yang penting jangan salah, langsung tekuk ke kiri teman-teman. Dan ini tekuk ke kiri lagi. Jadi simpang-simpang perkampungan ini kita ambil tekuk kiri lagi. Jalannya jadi memang lebih sempit lagi. Jadi hati-hati kalau berpapasan ataupun ingin mendahului, jalannya cukup sempit. Selain itu juga banyak ternak teman-teman.
Jadi masyarakat sekitar banyak kambing dilepaskan saja. Ini papasan, kita pelan-pelan saja. Sapi, ayam juga dilepaskan begitu saja. Jadi saya pikir teman-teman juga harus berhati-hati. Dan di masa pandemi ini, saya tidak tahu saat ini masih dibuka atau tidak. Tetapi kalaupun teman-teman tetap menuju ke pantai ini, pastikan juga menggunakan prokes, tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan, tetap memakai masker sepanjang kita main-main di pantai, dan ataupun juga kita prepare bawa hand sanitizer. Ya, kita harus peduli terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Ini sudah semakin dekat, GPS saya menunjukkan semakin dekat dengan titik pohon 1000 Pantai Sasak. Kampungnya juga semakin rapat, jalannya kecil, jadi pelan-pelan saja teman-teman. Selain untuk keselamatan kita, juga untuk menghormati warga setempat teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngebut-ngebut mengganggu warga sekitar, padahal kita ingin menikmati kampungnya, tetapi kita malah bertindak yang tidak sewajarnya. Dari titik jembatan tadi untuk spot pohon 1000 Sasak Pasaman ini mungkin sekitar 1 kilometeran. Jadi santai saja. Sepertinya di depan sudah terlihat pohon-pohon pinus. Ini kita cari spot untuk bisa masuk ke kawasan pohon pinus tersebut, karena memang ini rapat penduduk teman-teman. Jadi tidak ada gate khusus sepertinya. Ini saya tekuk saja. Ya, sepertinya ini teman-teman. Inilah pantai pohon 1000 di kawasan Pantai Sasak Pasaman Barat. Cukup rindang. Hari ini banyak yang datang juga sepertinya. Walaupun masih lengang, tetapi sudah banyak aktivitas. Saya pikir semoga saja teman-teman yang bergerak di dunia wisata juga segera pulih. Di era pandemi ini sangat terpukul, terutama untuk wisata. Teman-teman bisa lihat ini jalannya memang tidak terlalu bagus untuk kawasan ini. Banyak yang jalan tanah, dan kebetulan mungkin kemarin hujan, jadi banyak yang berair-air. Tapi masih aman. Untuk unit Suzuki R3 masih bisa kita lewatin, dan kita akan cari spot yang nyaman untuk parkir, yang nyaman juga nanti untuk kita makan siang di kawasan Pantai Sasak di spot pohon 1000 ini. Untuk titik parkirnya memang tidak ada area khusus parkir sepertinya, tetapi mungkin di tiap-tiap rumah makan seperti ini sudah punya spot sendiri. Saya akan parkir di sini saja. Ya teman-teman, itu sharing dari kita untuk jalan menuju Pantai Sasak, spot pohon 1000. Semoga teman-teman juga segera bisa berwisata. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.